Shalom, selamat pagi Bapak Saudara, dimanapun kau berada, keluarga besar Kalak Ministry. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam renungan harian yang saya angkat tema yaitu kekuatan dalam pengharapan, yang kita ambil di Nats Alkitab Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, tentunya dalam tema tadi sangat berkaitan dengan ayat yang kita baca Bapak Saudara. Kenapa? Karena kekuatan dan pengharapan itu harus saling bekerja sama dalam kehidupan setiap manusia. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena kekuatan dan pengharapan itu berbeda. Ya saudara ya, kekuatan dan pengharapan itu berbeda. Namun pada intinya, pada dasarnya dalam kehidupan manusia, kekuatan yang ada dalam diri manusia itu harus bekerja sama dengan namanya suatu pengharapan. Nah, pengharapan kepada siapa? Pagi hari ini kita akan belajar Bapak Saudara. Di Roma 5 ayat 5 tadi dikatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kita perlu garis bawahi Bapak Saudara, pengharapan tidak mengecewakan. Karena, nah ini saudara, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Pak, ada loh pengharapan itu mengecewakan. PHP, pengharapan palsu. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi pagi hari ini Bapak Saudara, kabar baik yang kita terima Bapak Saudara, yaitu tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kuncinya di sini Bapak Saudara. Pengharapan tidak pernah mengecewakan setiap manusia, asalkan kita berharap pada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Baru Roh Kudus mencurahkan apa kata firman tadi Bapak Saudara? Dalam hati kita. Nah, itu sebabnya Bapak Saudara, pengharapan yang daripada Tuhan itu tidak mengecewakan. Dan di situ mengandung suatu kekuatan. Kekuatan apa Pak? Yang pertama Bapak Saudara, di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Saudara bisa pastikan jika engkau selalu berharap dan mengandalkan Tuhan setiap hari dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam mungkin studi belajarmu, dalam pelayananmu Bapak Saudara. Jika engkau landaskan semua dalam pengharapan Tuhan Saudara, Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya itu bukan yang biasa-biasa saja Saudara, yang luar biasa Saudara. Dan saya jamin 100% Bapak Saudara, jika engkau semuanya engkau landaskan di dalam Tuhan, engkau dasari di dalam Tuhan, engkau bangun di dalam Tuhan, Tuhan akan nyatakan kasih-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya secara luar biasa. Ini bisa saya jamin Saudara. Kalau hal ini yang tidak terjadi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, itu perlu kita koreksi. Kalau Pak, kok ini nggak terjadi ya? Perlu kita koreksi, perlu kita evaluasi Saudara. Pak, kok biasa-biasa aja ya yang saya rasakan ya hidupnya ya? Padahal saya udah ke gereja, saya udah berdoa. Koreksi Bapak Saudara. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Yang pertama tadi Bapak Saudara, kita tuh diajarkan Tuhan untuk menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Saudara, di zaman anugerah kasih karunia Tuhan nih Bapak Saudara, hanya apa sih yang perlu kita nikmati kasih-Nya daripada Tuhan? Hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan seperti apa Pak? Itu tadi. Yang pertama, segala sesuatu dalam kehidupan manusia kita dasarkan dalam pengharapan pada Tuhan. Karena di situ terletak kekuatan. Kekuatan apa? Yang poin pertama tadi Bapak Saudara, yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan kekuatan pengharapan itu yang bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Tapi syaratnya Bapak Saudara, di ayat 5 tadi Bapak Saudara, kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita.
Nah, kasih Tuhan. Tapi saudara, jika engkau belum menemukan kasih Tuhan dalam hidupmu, minta sama Tuhan. Dan engkau yang udah mungkin menjauh dari realnya Tuhan, menyimpang dari kasihnya Tuhan, bertobat, minta ampun, berbalik pada Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang kedua Bapak Saudara, kasih Tuhan itu kekal selamanya. Saudara bisa bayangkan Bapak Saudara, jika Tuhan Yesus sudah menjaminkan kekal selamanya, saudara, apalagi yang harus kita cari Bapak Saudara? Jika ada suatu dua pilihan Bapak Saudara, satu kekal selamanya, satu sementara, mana yang kau pilih Bapak Saudara? Pasti orang akan berlomba-lomba mencari yang kekal selamanya. Tetapi Bapak Saudara, suatu syarat untuk mencari kekal selamanya ini Bapak Saudara, itu tidak semudah dengan yang sementara. Dunia mengajarkan keinstanan, serba cepat, tetapi sementara sifatnya Bapak Saudara. Tetapi Tuhan tadi di poin kedua yaitu menyatakan kasih Tuhan itu kekal selamanya. Disitulah Bapak Saudara, kekuatan dan pengharapan kita tidak akan sia-sia pada Tuhan. Karena apa? Kekal selamanya menyertai kita Bapak Saudara. Yang ketiga Bapak Saudara, di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang kuat. Nah, yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara, di dalam Tuhan dengan sifatnya yang kekal selamanya itu tadi Bapak Saudara, kita mempunyai namanya pengharapan yang kuat. Nah, kenapa pengharapan yang kuat? Nah, kita udah tahu Bapak Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dialah yang hidup, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara saya. Yang artinya apa? Bahwa Allah kita itu luar biasa. Makanya di dalam Tuhan tadi memiliki pengharapan yang kuat, yang pasti, jaminan yang kuat, yang pasti, yang paten. Nah, yang paten Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya pagi hari Bapak Saudara, dengan renungan yang singkat ini Bapak Saudara, sama-sama kita diingatkan bahwa kekuatan dalam pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena di situ Bapak Saudara, kita akan mendapatkan suatu kasih-Nya yang luar biasa. Solusinya yang luar biasa, tak disebanding dengan kasih yang ditawarkan di dunia ini Bapak Saudara ya. Dan yang kedua tadi Bapak Saudara, itu kekal sifatnya Bapak Saudara. Pengharapan dan kekuatan itu sifatnya kekal. Kekal dalam apa Pak? Dalam hidupan kita sampai Tuhan menjemput kita Bapak Saudara kembali ke rumah Tuhan. Kekal selamanya. Yang ketiga tadi Bapak Saudara, dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang kuat, yang pasti, yang paten Bapak Saudara. Tidak ada Allah lain yang bisa menjamin kehidupan selain Tuhan Yesus Kristus Bapak Saudara. Itulah sebabnya Bapak Saudara, kekuatan dalam pengharapan yang benar itu diperlukan setiap umat Tuhan saat ini Bapak Saudara. Karena firman tadi di Roma 5 ayat 5 tadi dikatakan, hanya syaratnya Bapak Saudara bagi mereka yang menerima kasih Allah melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Bisa dikatakan kita bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Bisa dikatakan kita bisa menikmati kasih Tuhan itu kekal selamanya. Bahkan kita bisa menikmati di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang kuat. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu ada dalam hidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka 3 poin tadi akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita di alam yang baru. Tuhan Yesus memberkati.